Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Ristariani dengan NIM A2101800092. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang merubah pola pikir atau mindset. Yang pertama adalah pengertian berpikir perubahan. Berpikir adalah proses memanipulasi data, fakta, dan informasi untuk membuat keputusan berperilaku. Perubahan adalah esensi dari kemajuan yang berarti harus berpindah posisi semakin ke depan dari posisi semula. Jadi, kesimpulan dari pengertian dua di atas, berpikir perubahan adalah berpikir untuk berubah, mencoba hal yang baru untuk berpindah dari posisi awal ke posisi yang lebih maju ke depan. Selanjutnya adalah mengubah pola pikir. Di sini dijelaskan, pengertian berpikir adalah memberikan gambaran adanya sesuatu yang ada pada diri seseorang. Secara umum adalah aktivitas mental atau intelektual yang melibatkan kesadaran dan subjektivitas individu. Merubah pola pikir adalah merubah sudut pandang Anda terhadap sekitar Anda dan terhadap diri Anda sendiri. Tepatnya, selalu berpikir positif terhadap orang lain serta percaya diri. Kemudian, ada cara mengubah pola pikir. Yang pertama, tukar rasa takut dengan rasa penasaran. Yang kedua, lakukan hal-hal yang justru membuat Anda takut. Yang ketiga, belajarlah untuk mempercayai insting Anda. Yang keempat, hargai diri sendiri. Yang kelima, kenali kesuksesan untuk saat ini. Yang keenam, belajarlah untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Yang ketujuh, olahraga dan tetap semangat. Dan yang kedelapan adalah carilah dukungan positif. Wirausahawan tidak selamanya mulus dalam menjalankan usaha. Ada beberapa hambatan yang mungkin saja dialami oleh wirausahawan saat akan membangun suatu usaha. Masalah paling utama dalam menghadapi hal ini adalah modal. Merasa dirinya tidak berbakat dalam berwirausaha, merasa dirinya terlalu tua untuk memulai usaha. Pola pikir seseorang kadang sering terjadi terhadap semua orang, terutama kepada orang yang selalu merasakannya. Karena mereka akan menyadari perubahan sekecil apapun terhadap pola pikir mereka, apakah itu pola pikir yang positif atau negatif yang mereka rasakan. Jika mereka merasakan perubahan positif terhadap diri mereka sendiri, maka ada dorongan dalam diri mereka untuk selalu optimis dalam meraih mimpi dalam berwirausaha. Selanjutnya, ada beberapa petunjuk untuk menciptakan pola pikir Anda yang baru. Yang pertama, buatlah pola pikir Anda senyata, sekonkret, dan sekomprehensif mungkin. Yang kedua, berpikirlah secara tidak terbatas. Yang ketiga, pastikan untuk menuliskannya dalam kalimat seolah-olah Anda sudah memilikinya. Yang keempat, buatlah pola pikir Anda bersifat emosional. Yang kelima, berhati-hatilah agar Anda menyatakan apa yang benar-benar Anda inginkan, bukan apa yang tidak Anda inginkan. Dan yang terakhir, ciptakan sebuah gambaran tentang pola pikir Anda dan beradalah dalam gambaran itu, bukan sekadar menjadi pengamat yang melihat ke gambar itu. Yang selanjutnya adalah manfaat berpikir perubahan. Di sini ada 5 manfaat. Yang pertama, memotivasi untuk mencoba hal yang baru lebih bermanfaat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkreasi dalam diri seseorang.
Yang ketiga, membuat orang semakin percaya diri dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, merubah kebiasaan yang mungkin dahulunya tidak baik menjadi lebih bermakna dan lebih baik. Setelah mengetahui manfaat yang bisa didapatkan, dapat disimpulkan bahwa berpikir perubahan itu perlu dilakukan karena dengan berpikir perubahan, seseorang bisa melakukan banyak hal, mulai dari dapat mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan, dapat menyelamatkan nasib orang lain, atau dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan proses kewirausahaan. Di sini dituliskan ada 3 faktor. Yang pertama faktor pribadi, yang kedua faktor sosiologi, dan yang ketiga faktor lingkungan. Faktor pribadi itu sendiri menyangkut tentang kemampuan, pengambilan risiko, pendidikan, pengalaman, usia, komitmen, kehilangan pekerjaan, dan tanggung jawab. Faktor sosiologi adalah ada tanggung jawab keluarga, model peran di mana ada wirausaha yang sukses, dan budaya yang menghargai waktu. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Di sini faktor lingkungan ada faktor masyarakat yang menganggap kegiatan bisnis memperoleh penghormatan terhormat, wawasan bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis, dan yang terakhir adalah lingkungan masa kanak-kanak di mana masyarakat pebisnis memperkenalkan dunia usaha sejak kecil. Lanjut ke pola pikir entrepreneurship. Pola pikir entrepreneurship itu sendiri berkarakter produktif dan bukan konsumtif. Di sini ada 3. Yang pertama, kreativitas financial entrepreneur, yang menjelaskan kreativitas finansial berusaha merubah mindset yang ada pada diri kita masing-masing mengikuti pola pikir manusia sejahtera yang efisien dan sesuai konsep ekonomis. Dan yang kedua adalah berpikir kreatif. Gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, ataupun waktu. Dan yang selanjutnya adalah hambatan kreativitas. Hambatan kreativitas itu sendiri ada 5. Yang pertama, hambatan persepsif. Yang kedua, hambatan emosional. Yang ketiga, hambatan kultural. Yang keempat, hambatan lingkungan. Dan yang kelima, hambatan intelektual. Dilanjutkan dengan hambatan persepsi saat memulai dan menjalankan usaha. Di sini ada dua kendala yang cukup berarti yang sangat saat kita hendak memulai membuka usaha. Yang pertama, hambatan internal yang berisikan perasaan takut gagal dan tidak mau mengambil resiko, serta rendahnya kemampuan dan pengalaman dalam mengelola dan tidak memiliki modal yang cukup. Dan yang ada pada hambatan eksternal, yang pertama persaingan pasar yang ketat, yang kedua kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Dan selanjutnya ada mentransformasi persepsi. Mentransformasi persepsi sendiri dalam berwirausaha perlu memiliki sikap inovatif, kreatif, dan bekerja efektif dan efisien. Hal ini dapat sebagai faktor pendorong terwujudnya keberhasilan bagi seorang wirausahaan. Yang pertama ada inovasi. Inovasi itu sendiri adalah suatu proses mengubah peluang menjadi gagasan atau ide-ide yang dapat dijual dan merupakan hal atau terobosan baru. Pentingnya inovasi. Apabila wirausahawan ingin sukses dan terus dapat menjalankan usahanya, ia harus membuat produk-produk yang dihasilkan dengan inovasi-inovasi baru, sebab dalam dunia bisnis pada zaman sekarang produk-produk dan pelayanannya tanpa ada inovatif tidak akan berkembang dan tidak akan mungkin sukses dalam berwirausaha.
Ada 4 jenis proses penerapan kemampuan inovatif. Yang pertama, invasi atau penemuan. Yang kedua, ekstensi atau pengembangan. Yang ketiga, duplikasi atau penggandaan. Yang keempat, sintesis. Yang kelima, faktor-faktor yang mendukung tercapainya keberhasilan. Yang keenam, orientasi pasar. Yang ketujuh, organisasi yang tetap, datar, dan kecil. Dan yang kedelapan, proses belajar interaktif. Yang kesembilan, atribut produksi. Selain inovasi, berikutnya ada kreativitas. Pengertian dari kreativitas itu sendiri adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu produk yang baru. Kreativitas juga diartikan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Pentingnya dari kreativitas adalah seseorang wirausahawan perlu melakukan kreativitas karena keberhasilan dalam persaingan bisa diperoleh dengan mengembangkan daya kreatif. Manusia kreatif mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, keterbukaan dalam pengamalan. Yang kedua, melihat sesuatu dengan cara yang tidak biasa. Yang ketiga, keingintahuan. Yang keempat, menerima dan menyesuaikan yang kelihatannya berlawanan. Yang kelima, menerima perbedaan. Yang keenam, percaya pada diri sendiri. Yang ketujuh, tekun. Yang kedelapan, berani mengambil resiko. Dan yang kesembilan, tidak hanya tunduk pada standar dan pengawasan kelompok. Setelah kreativitas, selanjutnya ada berpikir efektif dan efisien. Pengertiannya adalah efektif adalah mencapai sasaran sesuai rencana, sedangkan efisien artinya perbandingan terbaik antara usaha dan hasil. Usaha tertentu untuk mencapai hasil tertentu. Pentingnya dari efektif dan efisien adalah untuk meningkatkan kemampuan bekerja secara efektif dan efisien, untuk mengurangi pengawasan dalam bekerja, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan untuk mengembangkan rasa kesetiakawanan. Kreativitas financial entrepreneur dibagi menjadi dua. Yang pertama, karakter dasar seorang wirausahawan atau wirausaha. Yang pertama, bukan sekadar tumpangan hidup. Dan yang kedua, bersahabat dengan ketidakpastian. Yang selanjutnya adalah karakter dasar entrepreneurial mindset. Di situ mencangkup yang pertama, bukan tipe menunda. Yang kedua, berpikir simpel. Yang ketiga, mereka selalu mencari peluang-peluang baru. Yang keempat, mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Yang kelima, hanya mengambil peluang yang terbaik. Yang keenam, fokus pada eksekusi. Yang ketujuh, memfokuskan energi setiap orang pada bisnisnya yang digeluti. Pada karakter dasar seorang wirausahawan tadi kan disebutkan bukan sekadar tumpang hidup. Nah, di situ dijelaskan tidak semua orang yang berusaha itu adalah entrepreneur. Sedangkan pengertian entrepreneur itu sendiri adalah seseorang yang berusaha dengan keberanian dan kegigihan sehingga usahanya mengalami pertumbuhan. Seseorang yang hanya melakukan usaha dan stagnan tidak dapat perubahan dari waktu ke waktu dan mengajarkan suatu pekerjaan tanpa perencanaan kemajuan sama sekali bukan disebut entrepreneur. Mereka hanyalah pedagang biasa. Sedangkan yang kedua tadi ada bersahabat dengan ketidakpastian, yaitu salah satu karakter utama seorang wirausahaan adalah bersahabat yang kental dengan ketidakpastian atau dengan kata lain berani mengambil resiko. Mungkin itu tadi beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Bila ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.